Oke, kita masuk ke Los Fundamentos Ofensivos Jos Gandos Marcotos. Ya. Oke, ini kita masuk dulu. Nah, ini yang teman-teman juga jangan salah salah kaprah, salah memahami. Saya ingatkan jauh-jauh hari, yang disebut taktik individual itu bukan sesuatu yang harus ini bisa dibangun dari kecil, malah harus dibangun dari kecil, ya, malah harus dibangun dari kecil. Jadi definisi taktik individual itu kemampuan untuk membuat keputusan individu yang tepat untuk memecahkan situasi masalah dalam permainan. Makanya kalau kita lihat di pedagogi kemarin ada 4 aktivitas atau opsi, ya kan? Ada permainan yang disederhanakan, ada permainan yang dimodifikasi, kan gitu. Ada permainan yang mendekati real game. Nah, itu permainan semua tuh. Tujuan dibuat permainan itu adalah untuk mengantarkan kemampuan pengambilan keputusannya. Itu. Jadi bukan taktik tuh hal yang harus begini-begini. Ya nggak begitu juga nanti itu. Ya. Kita dapat mendefinisikan dasar ofensif atau Los Fundamentos Ofensivos sebagai serangkaian gerak, penempatan posisi dan tindakan ofensif yang dilakukan secara individual, tergantung pada niat dan tujuan ofensif. Ada 3. Ya, jadi sangat bergantung. Kemampuan individual, kalau dia nggak melekat pada tujuan yang tadi kita sebutkan, apakah ada maintain bola atau ball possession, apakah ada progresi, apakah dalam mencetak gol, itu pemain harus tahu. Jadi tujuan anak dalam passing ini bisa jadi 3. Gampangnya begitu. Apakah tujuannya ini hanya ball possession, apakah tujuannya ada progresi, atau tujuannya untuk mencetak gol dengan passing. Itu contoh. Itu harus dibedakan. Atau anak ini emang nggak tahu. Dia passing asal passing, nggak ada tujuannya. Yang penting bola jalan. Banyak nggak temen begitu? Banyak nggak? Banyak nggak nemuin seperti itu? Passingnya asal passing. Ya, Nggak nempel pada situasi permainan. Sering nemukan kan begitu? Passing aja daripada diomelin kan, daripada direbut kan gitu. Jadi dilekatkan pada tujuan ofensif. Oleh karena itu, melihat pemain bagus atau tidak, itu seperti itu. Orang situasinya butuh progresi, kok pemainnya pastinya ke samping. Oke, itu satu misalkan. Kalau dalam hal itu pemain yang bagus yang mana jadinya? Mas Agus, yang menimbulkan progresi, guys. progresi karena situasinya. Sekarang saya balik. Kita udah unggul 15-0. Kita nggak butuh poin lagi, nggak butuh banyak-banyak. Passingnya hanya untuk ball possession. Salah nggak pemain itu? Tidak. Salah nggak? Bukan beda, saya bilang beda. oh, Tidak. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Atau pemain A sudah melakukan progresi, tapi sama pemain B dikembalikan lagi ke belakang. Padahal lagi butuh poin. Beda nggak di situ? Itu salah, Bang. Tidak. Sekarang beda bang, bukan salah. Tadi yang salah. Sekarang pertanyaan saya kan beda. Sekarang beda nggak? Nah, faktor apa yang membuat pemain B salah atau beda tadi? Kan begitu. Nah, ini yang harus dilihat. Oke ya, untuk menerapkan kemampuan atau cara yang tersedia dalam mencari solusi efektif dalam masalah permainan atau yang mencari solusi yang paling menguntungkan. Nyambung lagi nanti semuanya ini. Gitu. Ya. Jadi melihat pemain jangan seperti robot. Jadi nganalisanya lebih gampang. Lalu ada juga, misalkan begini, saya punya pemain, situasinya kita butuh poin misalkan. Yang selanjutnya kita butuh progresi. Nah, pemain ini gagal membuat progresi. Penyebabnya apa? Itu kita harus tahu. Eksekusinya passing ke belakang. Penyebab dia cuma bisa passing ke belakang apa? Berarti persepsinya. Berarti pengambilan keputusan yang bermasalah.
berarti taktik individualnya bermasalah. Kalau nggak pernah dilatih, berarti pelatihnya yang bermasalah. Kebayang? Beratnya jadi pelatih? Nyambung nggak? Udah pelan-pelan nih. Prof. Nyambung nggak? Nyambung, Coach. Gitu. Ngomong coach. Jadi bukan dengan skema sewa, itu yang paling penting. Orang butuh progresi kok malah dikembalin. Tapi kita lihat 4 detik sebelum terima bola dia ngapain aja. Nah teman-teman juga ketika melatih, jangan cuma fokus sama yang megang bola. Yang nggak pegang bola ini gimana? Mampu nggak membuat support play-nya? Bagaimana posisi badannya? Bagaimana sebelum dia terima bola? Terus bagaimana kemampuan koordinasi dia ketika dia melakukan kontrol? Bagaimana dia bisa bisa melakukan satu sentuhan terjadi progresi? Itu level lebih tinggi lagi. Makanya disebutkan bahwa kontrol itu merupakan pengantar untuk menaikkan level taktik. Kontrol kuncinya ada di koordinasi. Gitu. Bagaimana mau kita bikin kontrol orientado kalau koordinasinya jelek? Gak bisa. Makanya grassroots adalah kunci. Koordinasi adalah kunci. Kognitif adalah kunci. Kuncinya banyak. Pakai kunci pas. Kunci Inggris. Boleh. Itu yang digambarkan pada ini, digambar ini, bahwa kemampuan gerak dan koordinasi dulu yang paling utama sebelum kita masuk taktik individual. Walaupun ini akan sangat berkaitan di dua ini. Jadi di usia grassroots, di usia grassroots, ini yang harus dibangun dulu. Penting sekali. Sebelum masuk puber, tentunya berbarengan dengan teknik, tentunya. Jadi jangan dipisah-pisah. Lalu sosiomotrisnya, latihannya harus bagaimana sih ada rasa sosial, saling mengenal, kemampuan motor dibarengin dengan kemampuan sosial, ya, seperti yang di konten pedagogi kemarin. Jadi jangan jauh-jauh bicara yang ini. Nanti di sini ada levelingnya lagi kan, taktik grup dibagi 3, menyerang dan bertahan misalkan. Lalu ada semua grup taktiknya. Kalau kita bagi berdasarkan kepemilikan bola, ada menyerang dan bertahan. Kan begitu. Kalau dibagi berdasarkan level, ada 4. Kalau literasi Spanyol ada 4. Kalau Portugal mungkin 2. Gitu ya. Dari elementer, terus basic, simple, kompleks. Nah, maaf hari ini saya nggak bisa pakai iPad. Ya, iPad-nya rusak soalnya. Dari kemampuan ini jangan dilupain, jangan dihilangin ketika kita mau masukin ke small group taktik ini. Jangan dilupain. Mampunya mereka di mana? Di sini kah? Di sini atau di sini? Atau kita mau naikin ke sini? Itu juga harus tahu. Jadi jauh daripada formasi begini-begini. Sehingga formasi itu di sini nih. Nih, formasi ini di sini nih. Paham ya? Paham ya? Romi paham ya? Paham coach. Masih di sini. Itu. Three inline tuh di sini. Orang saya lagi bahas ini kemarin. Mas Lario Pangestu. Romi malah nanya ke sini. Bener nggak? Iya karena belum paham. Ya iya, makanya saya nggak mau jawab di komen. Kasian dong masa saya jawab di komen. Mending saya jawab di Jangan. grup. Iya kan? Turun harga pasar kita nanti. Eh, Enggak. Jadi yang saya bilang di awal, kualitas pertanyaan teman-teman itu akan menjadi arah saya mengarahkannya bagaimana. Nggak apa-apa, jadi makanya teman-teman sebisa mungkin tanya, nggak apa-apa. Kita akan balikan ke koridornya nanti, seperti apa. Jadi jangan takut merasa bodoh atau gengsi, enggak, kita sama-sama belajar. Kebetulan saya belajar lebih dulu soal ini. Kan bukan berarti teman-teman nggak bisa ngejar saya, nggak bisa melewati saya. Kan begitu. Ya, yang penting tahu, oh begini loh taktik individual. Rupanya menggelitik ya. Oh, masih ingat nggak tuh menggelitik? Mas Agus ingat nggak? ada yang komen ya. Iya, Iya, menggelitik. coach. Karena gagal paham. Artinya di sini selain latihan koordinasi, ya segala macam, nalar permainan atau logikanya agak susah nih. Saya nggak pakai mouse soalnya. Logikanya
harus dibangun nanti, terutama pemahamannya di usia 14 tahun. 14 tahun ini mulai paham logika internal. Artinya apa parameternya? Anak umur 16 berarti sudah paham prinsip umum permainan, paham alur permainan, paham logika-logikanya. Ini makanya saya sedikit keras, kok umur 16 wajib build up, itu menggugurkan ini jadinya. Paham ya? Wajib build up. Aduh, sayang sekali kalau wajib build up. Tapi ya balik lagi, itu kan cuma note sebenarnya, catatan doang eh, di law of the game. Halaman 11 itu. Itu. Paragraf pertama. Ya. Jadi jangan sampai begini bikin regulasi. Nanti kacau pemainnya. Kalau grassroots saya masih setuju. Karena grassroots lebih cenderung di sini. Jadi kalau cenderung di sini, diwajibkan build up, masih setuju. Tapi kalau udah masuk youth di sini, udah dominan ke sini, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya, paham? Oke, terus kita lanjut yang tadi saya bahas.